Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman dimanapun Anda berada. Selamat datang di channel saya HM Dresin. Guys, kali ini kita berada di depan Masjid Nurul Iman ya, Tanjung ya, untuk mengikuti satu kegiatan Sikil Ainaba diselenggarakan oleh Masjid tersebut ya. Ikut terus ya guys keseruannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu guys, kalau arah ke sana adalah ke arah kota ya. Kemudian kalau ke sini guys adalah arah ke Jalan Tanjung ya. Seperti ini. Ya cukup ramai sih guys yang hadir dalam rangka seperti ini. bersama akan dipimpin oleh Bapak Ustaz sekali tasbih. Lepas tasbihnya seperti biasa namun yang agak berbeda sedikit penempatan pembacaan tasbih, yaitu pada setiap rakaat setelah kita membaca Al-Fatihah dan surah pendek, kita membaca tasbih sebanyak 15 kali. Kemudian pada saat rukuk tasbih yang dibaca 10 kali. Kemudian bangkit dari rukuk atau i'tidal sebanyak 10 kali. Setelah itu sujud pertama kita membaca tasbih sebanyak 10 kali. Duduk di antara dua sujud kita membaca tasbih 10 kali. Kembali ke sujud kedua kita membaca tasbih 10 kali. Sebelum bangkit ke rakaat kedua kita membaca tasbih dulu sejenak, dulu istirahat dan membaca tasbih sebanyak 10 kali. Jadi total satu rakaat sebanyak 75 kali tasbih. Kemudian untuk yang warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Muhammad yang kami hormati orang tua kami, guru kami, Bapak Ibu kaum muslimin yang diamanahkan beraktivitas di lingkungan pemerintah Kabupaten Nunukan maupun di instansi vertikal, saudara-saudara kami yang tergabung dalam Satuan Tugas Pamungkas unit 623 Magelang, orang tua kami Bapak Haji Basri yang berkesempatan hadir, Bapak Ibu kaum muslimin yang sama-sama rahmati Allah. Alhamdulillah, mari kita sama-sama terus memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat limpahan karunia serta izin jualah kita semua kembali ditemukan di silaturahmi zikir di hari ke-11 bulan suci Ramadan.
Mudah-mudahan segala amalan ibadah kita di 10 hari yang lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada hari ini kita telah berada di hari yang ke-11 di bulan suci Ramadan. Harapan kita mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini senantiasa diterima Allah Subhanahu wa taala. Kemudian didapat gandakan segala pahala yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini, sebagaimana apa yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pertama-tama saya ucapkan yang saya hormati dan saya muliakan Kepala Kementerian Agama Kabupaten Nunukan, yang alhamdulillah pada hari ini beliau hadir di masjid kita ini, yang insya Allah juga nantinya akan memberikan tausiah kepada kita semuanya. Kemudian yang saya muliakan dan saya hormati dan saya muliakan Ayahanda Haji Ustaz Hermansyah. Beliau adalah pimpinan atau ketua Majelis Zikir Al-Inabah Kabupaten Nunukan beserta seluruh para imam majelis, kemudian pengurus Majelis Zikir Al-Inabah. Kemudian saya melihat juga alhamdulillah hari ini hadir orang tua kita, yaitu mantan Bupati Nunukan Bapak Dr. Andes Basri, kemudian juga Ketua Perhimpunan Banjar ya, saudara Bapak Haji Sabdudin, dan seluruh jamaah sekalian yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini saya ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jadwal yang telah diberikan kepada Masjid Nurul Iman untuk pelaksanaan zikir pada hari ini, dan bertepatan dengan hari-hari yang ke-11 bulan Ramadan. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini akan semakin berkah masjid kita, semakin berkah apa yang kita lakukan pada hari ini. Kemudian amalnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Saya juga mengucapkan permohonan maaf ya atas nama pengurus Masjid Nurul Iman, menyampaikan permohonan maaf dari ketua pengurus karena beliau tidak bisa hadir bersama dengan kita. Jadi saya atas nama pengurus mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya juga mohon maaf apabila di dalam pelaksanaan acara ini ada sesuatu yang kurang berkenan, ada sesuatu yang kurang, yang saya atas nama pengurus masjid mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Untuk selanjutnya mungkin kita nanti bersama-sama mendengarkan tausiah yang insyaallah disampaikan oleh Bapak Ustaz Haji Muhammad Sabra, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nunukan. Demikian, saya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Yang sama-sama kita hormati dari mantan Bupati Nunukan, yang kita hormati Ketua Majelis Zikir Al-Inabah beserta seluruh jajaran pengurus dan imam-imam majelis yang berkesempatan hadir, jamaah Majelis Zikir Al-Inabah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Mari kita tidak henti-hentinya selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat, dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita bisa hadir bersama-sama di tempat ini dalam melaksanakan kegiatan rutin kita, berzikir, berselawat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kedatangan kita, kehadiran kita di tempat ini tidak ada yang sia-sia, semuanya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salam semoga selalu tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua nanti mendapatkan syafaat beliau di akhir hayat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita alhamdulillah sudah 10 hari menyelesaikan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini. Semoga puasa kita yang sudah kita laksanakan 10 hari, tarawih kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bekal kita nanti menghadap kehadirannya. Mohon maaf saya di tempat ini ya, sebenarnya lebih enak pakai kursi. Tapi biarlah ada bapak, insya Allah saya tahan. Cuma 20 menit kan. Ada pegang ini kan. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, materi yang akan saya sampaikan dalam kesempatan hari ini adalah berkaitan dengan ada 5 golongan orang yang terhindar dari ujian atau fitnah kubur atau siksa kubur. Jadi tidak berbicara masalah hutang piutang lagi. Tapi sebenarnya masih ada materi tentang hutang piutang yang sangat penting. Judulnya nanti awas waspada terhadap hutang piutang berdasarkan hadis Rasulullah. Tapi nantilah kesempatan yang lain. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita semua ini insya Allah nanti pasti akan menemui ajal kita masing-masing. Sesuai dengan janji yang dijanjikan oleh Allah, kita akan pasti menemuinya yang dinamai kematian. Pada suatu hari Abu Dzar Al-Ghifari ketika mengantar jenazah Siti Fatimah anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada saat itu Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan keberatan kuburan tempat Siti Fatimah akan dikuburkan. Abu Dzar berkata, "Wahai kuburan, wahai tanah, tahukah kamu siapa jenazah yang kuantar ini yang akan masuk ke dalam liang lahat ini?" Apa jawab tanah Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Kata kuburan, kata tanah tersebut, "Bagi saya tidak ada orang yang bernasab, tidak ada orang yang berpangkat, tidak ada orang apapun yang masuk ke bumi, ke dalam kubur kalau tidak membawa amal kebaikan, akan saya himpit dengan himpitan yang sangat keras." Jadi tidak ada perbedaan dengan siapa saja yang akan masuk ke liang kubur, akan dihimpit oleh tanah. Salah satu yang akan dilalui oleh orang yang wafat di alam kubur, yang pertama salah satunya adalah himpitan dari alam kubur. Yang kedua, pertanyaan munkar dan nakir. Yang ketiga, dia akan ditentukan apakah mendapat nikmat kubur atau azab kubur dan seterusnya. Sekarang yang kita bahas adalah ada 5 golongan orang yang akan mendapatkan kebebasan dari siksa kubur. Siapa saja? Pertama, orang yang meninggal ketika menjaga perbatasan di jalan Allah. Jadi para saudara-saudara sudah yang tahu pantas, ada satu orang saja yang hadir hari ini ya. Biasanya banyak ya. Kalau dia menjaga perbatasan untuk mengamankan negara dengan ikhlas karena Allah, mati
orang yang akan bebas dari azab kubur. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid pasti bebas dari azab kubur. Dan ada bermacam-macam mati syahid. Nanti kita bahas terus. Kemudian yang ketiga, orang yang meninggal dunia pada hari Jumat atau malam Jumat. Itu husnul khatimah itu. Tanda-tanda orang yang meninggal husnul khatimah salah satunya adalah malam Jumat atau hari Jumat. Kalau bisa kita order Bapak Ibu agar kita meninggal hari Jumat atau malam Jumat. Kalau bisa ya. Insya Allah itu hadis Rasulullah jelas sahih. Orang yang meninggal hari Jumat atau malam Jumat itu husnul khatimah, dia bebas dari azab kubur. Kemudian yang keempat, orang yang meninggal karena sakit perut. Ini hadisnya jelas sakit perut. Kata para ulama, sakit perutnya itu di perutnya itu ada cairan kuning ya. Saya tidak tahu penyakit sakit perut seperti apa. Orang yang meninggal karena sakit perut, ia tidak akan diazab di alam kubur. Kemudian yang keenam, orang yang bebas dari azab kubur, orang yang mengamalkan, melazimkan membaca surah Al-Mulk. Tabarakalladzī biyadihil mulku, ke awal suratnya. Siapa yang mengamalkan setiap malam, maka habis maghrib, habis isya, insya Allah itu bebas azab kubur. Jadi kalau sudah tahu Bapak Ibu, mari. Itu tidak terlalu lama, itu tidak sampai 5 menit, itu insya Allah selesai. Surah Al-Mulk. Jadi ada 5 golongan manusia yang kalau meninggal nanti insya Allah bebas dari azab kubur, fitnah kubur. Baik, kita bahas masalah mati syahid. Karena mati syahid ini sangat banyak sekali. Mati syahid itu terbagi 3 golongan. Pertama, orang yang mati syahid dunia dan akhirat, yakni orang yang mati syahid berperang membela agama Allah dan meninggal. Itu ada zaman Rasulullah. Nah, kalau orang meninggal mati syahid dunia dan akhirat, ini tidak perlu dimandikan, dikafani, disolatkan, itu langsung dikubur bersama apa yang dia pakai saat itu. Bahkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, benar apa kita itu kan di media sosial ada Sayyidina Hamzah, fotonya sudah 1400 tahun yang lalu, kuburnya terlihat itu masih utuh jenazahnya dan darahnya masih segar. Karena kata Allah, orang yang meninggal mati syahid berjuang di jalan Allah seperti itu tidak mati dia, tidak mati, bahkan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada orang yang mati syahid, yang kedua hanya mati syahid dunia. Ada itu. Di zaman Rasulullah juga ada orang yang mati syahid, gelarnya mati syahid, tapi mati syahid dunia saja. Orang yang berjuang di jalan Allah, ikut berperang bersama Rasulullah, tapi niatnya hanya ingin mendapatkan pujian bahwa dia orang pemberani, dan bukan karena Allah. Ada kata Rasulullah, ikut berperang bersama Rasulullah, tapi dia masuk neraka karena berperangnya bukan karena Allah. Kemudian ada mati syahid yang ketiga, syahid akhirat. Nah, ini banyak syahid akhirat. Ini tentang kewajiban terhadap orang yang mati syahid akhirat ini tetap wajib dikerjakan dengan seperti fardu kifayah pada umumnya, dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dikubur. Siapa saja mereka? Pertama, orang yang mati karena muntaber. Kemudian orang yang meninggal tenggelam di air, itu Bapak Ibu. Jadi kalau mau bebas dari azab kubur,
Silahkan dipilih mati tenggelam. Itu kan kalau dalam speed, masuk dalam speednya tenggelam, biar kita bisa berenang, nggak bisa keluar kan meninggal. Tapi kalau meninggal betul-betul karena bukan disengaja, insya Allah mati syahid, bebas ada betul aman. Kemudian sakit perut tadi ya, sakit perut, kemudian karena kolera, kurang lebih ya. Orang yang meninggal karena kebakaran, misalnya rumah kebakaran, orangnya ketiduran, itu juga mati syahid, ya. Jadi orang yang mati syahid diantaranya ya mati terbakar, insya Allah bebas dari azab kubur. Kemudian orang yang tertimbun longsor. Jadi Bapak Ibu, orang yang tertimbun longsor banyak kan di berita di TV di Jawa-Jawa sana ya, ketika musim hujan rumahnya tertimbun longsor, itu juga termasuk mati syahid akhirat ya. Kemudian ini khusus untuk ibu-ibu, wanita yang melahirkan anak meninggal dunia itu termasuk mati syahid. Jadi ibu-ibu jangan takut hamil, takut melahirkan ya, karena katanya melahirkan itu luar biasa itu sakitnya ya. Itu semuanya bernilai ibadah semua. Kesakitan ibu-ibu yang melahirkan itu semuanya bernilai ibadah. Kalau meninggal, insya Allah sesuai dengan janji Rasulullah termasuk syahid akhirat, bebas dari azab kubur. Kemudian selain yang 7 di atas, orang yang meninggal karena hanyut di laut, ya. Orang yang dibuang, termasuk orang yang digigit binatang buas. Orang yang mati digigit binatang buas itu termasuk syahid. Diterkam binatang misalnya, karena terjatuh dan sebagainya. Ya. Kemudian termasuk mati syahid juga orang yang terbunuh mempertahankan harta dan keluarganya. Misalnya di rumah datang perampok, ingin membunuh, tapi kita mempertahankan keluarga dan harta kita meninggal, itu termasuk mati syahid akhirat. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu beberapa orang yang mati syahid dan yang dibebaskan dari azab kubur. Karena kata Rasulullah kepada Siti Aisyah, azab kubur itu ada dan pasti. Kita akan melewati itu pasti. Ya. Di akhirat itu berdasarkan Al-Quran itu hanya tiga macam. Pertama, orang yang mendapatkan nikmat kubur. Orang yang mendapatkan nikmat kubur di alam kubur, para nabi, para orang yang mati syahid dan sebagainya. Yang kedua, di alam kubur itu dalam Al-Quran dikatakan ada orang yang mendapatkan siksaan azab kubur, dan itu ada. Bapak Ibu, kalau kita mendengar cerita orang yang mati suri, itu banyak YouTube ya, banyak. Dan itu saya percaya. Tapi ada juga orang yang tidak percaya. Dia bercerita ketika mati suri, dia melihat tubuhnya, ternyata dia keluar dari tubuhnya. Dia merasakan sakit ketika itu. Dia ingin berbicara, ingin berteriak, tapi tidak bisa. Seandainya, kata Imam Ghazali, orang yang kita tangisi saat sakaratul maut, baru sakaratul maut meninggal, kita tangisi seandainya kita mendengar teriakannya itu, kan yang tidak mendengar hanya manusia dan jin. Selain di alam ini mendengar tuh teriakannya, luar biasa teriakannya dan sakitnya. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, seperti 300 tusukan pedang. Dan itu ada yang menceritakan orang yang pengalaman mati suri. Jadi betul sekali itu. Dia merasakan seperti kambing yang diguliti hidup-hidup. Itu saat sakaratul maut. Maka Rasulullah pernah dalam riwayat diceritakan bahwa Rasulullah mengatakan, wahai Jibril,
biarlah saya yang merasakan sakitnya sakaratul maut ini, agar umatku tidak. Bayangkan itu, saking sayangnya Rasulullah kepada kita umatnya. Jadi sakaratul maut itu jangan main-main, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Pasti kita akan jalan. Seandainya kita bisa mendengar teriakan orang yang sakaratul maut, kata Imam Ghazali, kita akan menjadi orang yang akan tidak lagi memikirkan jenazah itu. Kita akan memikirkan diri kita sendiri. Dan banyak insya Allah orang yang lebih baik akan berbuat baik. Banyak itu cerita-cerita orang yang pengalaman mati suri, akhirnya dia menjadi orang yang bertobat. Ya. Itu salah satu Allah memberi hidayah kepada orang tersebut. Ada seorang berandalan yang uang orang tuanya dicurinya, diberikan mobilnya jalan-jalan, minum-minum. Pada suatu hari habis sampai jam 4 subuh dia minum-minum di apa itu namanya, kerogian dan sebagainya. Pulangnya menjelang subuh dia tabrakan, dia pengalaman mati suri. Ya. Akhirnya dia menjadi orang yang bertobat. Cuma ada yang aneh juga, mati suri bacaan sholawat bisa membebaskan kita dari azab kubur. Di cerita ini saya baca ada seorang ibu-ibu, anak putrinya meninggal dunia. Dia sangat sayang, dia sangat rindu bagaimana kabar anaknya, putrinya itu di alam kubur. Sehingga ibu-ibu ini datanglah kepada ulama besar yang namanya Hasan Al-Basri. Wahai Tuan Guru, anak saya, putri saya tercinta meninggal. Saya rindu sekali, saya ingin sekali tahu kabarnya di alam kubur. Kata ulama besar Hasan Basri tadi, malam ini kamu silahkan setelah sholat isya, sholat 4 rakaat. Setiap rakaat baca surah Al-Hakumut Takasur dan Qul Huwallah. Kemudian kamu berbaring baca sholawat sampai kamu tidur. Ternyata alhamdulillah ia bermimpi ketemu anaknya, putrinya yang meninggal sedang berada di dalam neraka. Kemudian dia kembali kepada Hasan Al-Basri, diceritakannya seperti itu. Anak saya katanya sedang dihukum di neraka. Kemudian Hasan Basri memberikan nasihat, ibu, biar anakmu bisa ringan siksanya di alam kubur, bersedekahlah untuk anakmu, niatkan untuk anakmu. Ternyata pada malam berikutnya ibu ini bermimpi lagi, alhamdulillah sudah terbebas dari azab kubur. Tapi yang aneh, Tuan Guru Hasan Basri ini yang bermimpi lagi melihat remaja putri itu sedang berada di surga, ketemu dan saling bicara. Kata yang putri anak ibu yang tadi, apakah Tuan mengenal saya? Tidak. Saya adalah anak dari ibu yang beberapa hari yang lalu menghadap kepada Tuhan. Saya bersama 70.000 yang mendapatkan siksa kubur saat ini sedang dibebaskan dan dimasukkan Allah ke dalam surga. Ditanya Hasan Basri, kenapa bisa begitu? Ternyata ada seorang ulama ketika berkunjung ziarah ke kubur membaca sholawat Rasulullah SAW, dan sholawat itu dihadiahkan kepada orang ahli kubur. Alhamdulillah dengan sholawat itu bisa terbebas dari azab kubur. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apalagi kita yang membaca sholawat ini setiap saat, setiap hari, setiap bulan, setiap minggu,
Mari kita jangan sampai bibir kita kering tanpa membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kisah yang saya ambil dari riwayat guru besar Hasan Al Basri. Makanya orang ada yang memberi nama anaknya Hasan Basri, termasuk Bapak Senia. Cuma Hasan tidak ada banyak. Ya mudah-mudahan, saya yakin insya Allah banyak amal beliau yang akan beliau bawa ke akhirat nanti. Salah satunya Islamic Center beliau menyelesaikan. Masjid Al-Mujahidin beliau pernah membantu 5 miliar Pak ya. Insya Allah semua itu menjadi amal ibadah. Itu nanti penyesalan yang sangat besar adalah pejabat, penguasa yang tidak sempat membantu agama Allah. Itu nanti di akhirat menyesal sekali dia. Menyesal sekali. Dia ingin bersedekah tuh. Orang yang meninggal saat ini di alam kubur itu minta kepada Allah, ya Allah sebentar saja saya minta hidup keringian. Pak Asad saya mau bersedekah. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari apalagi di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh dengan lipat ganda pahala, mari kita banyak-banyak bersedekah. Termasuk memberikan sedekah kepada orang yang mau berbuka puasa. Kita akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, kata Rasulullah, tanpa mengurangi nilai pahala orang yang berbuka yang kita jamu tadi. Termasuk Bapak Ibu kalau punya uang banyak, punya emas banyak, bisa titip sama Pak Ustadz Hermansyah. Nanti di akhirat bisa diambil itu emasnya, uangnya, melalui rumah tahfiz yang beliau bangun. Jadi harta kita yang ada sedang di dunia ini, mobil kita, uang kita, itu bisa dibawa mati, bisa kita ambil nanti di akhirat, dititipkan ke lembaga-lembaga amal, termasuk rumah-rumah tahfiz. Kalau di neraka itu Bapak Ibu, ada orang yang menjakatkan, saya tidak tahu istilahnya, menjakatkan atau mensedekahkan mobilnya. Mobil itu nanti kalau dia meninggal bisa dia manfaatkan di akhirat. Pahalanya, pahala dari sedekah mobil itu. Di tangan saya belum dengar itu. Ada orang yang menyedekahkan mobilnya ke Basnas. Kalau di Nunukan, kalau di Tarakan sudah ada. Sudah ada. Ada 2 kemarin, ada 2. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika terdapat kekeliruan dan kesalahan. Semoga bermanfaat buat kita semua. Wabil khusus bagi ini beribadah kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalika al-kitabu la raiba fihi hudan lil-muttaqin alladzina yu'minuna bil-ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء وسع كرسيه وعظمه يحيطونه وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو يحاسبكم به الله فيغفر من يشاء ويعذب من يشاء
والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله والله سمعنا وأطعنا وغفرنا ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا يسرك كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما فوقنا لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا ربنا انصرنا على القوم الكافرين. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم بارك لنا وإياهم في عمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا وفي تجارتنا وفي معيشاتنا وفي مزرعتنا وحصادنا. اللهم بارك لنا وإياهم في عمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا وفي تجارتنا وفي معيشاتنا وفي مزرعتنا وحصادنا. اللهم بارك لنا وإياهم في عمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا وفي تجارتنا وفي معيشاتنا وفي مزرعتنا وحصادنا. اللهم سلمنا والمسلمين والمسلمات من
كل فتنة ومكر في أي من بلاد المسلمين عامة وأهلها ومن فيها أينما كانوا من مشارق الأرض ومغاربها من يمينها إلى شمالها ونجنا وإياهم من شر الحياة وشر الوفاة يا ولي الحسنات ويا قاضي الحاجات اللهم سلمنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من كل فتنة ومكر في أيدي بلاد المسلمين عامة وأهلها ومن فيها أينما كانوا من مشارق الأرض ومغاربها من يمينها إلى شمالها ونجنا وإياهم من شر الحياة وشر الوفاة يا ولي الحسنات ويا قاضي الحاجات اللهم سلمنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من كل فتنة ومكر في بلاد المسلمين عامة وأرضنا ومن فيها أينما كانوا من مشارق الأرض ومغاربها بيمينها إلى شمالها ونجنا وإياهم من شر الحياة وشر الوفاة يا ولي الحسنات ويا قاضي الحاجات اللهم لا تخزنا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم اللهم لا تخزنا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم اللهم لا تخزنا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والله حيننا أدركنا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والله حيننا أدركنا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والله حيننا أدركنا يا لطيف 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 يا الله يا لطيف يا مجيد يا وكيل يا الله يا حبيب يا حسين يا وكيل يا الله يا هدي يا عليم يا خبير يا وكيل يا هدي يا عليم يا خبير يا وكيل يا هدي يا عليم يا مبين أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله يا قديرا بالخلق انظر إلى يا عليم يا قدير يا لطيفا بالخلق يا عليما بالخلق يا قديرا بالخلق انظر إلى يا لطيف يا
عليم يا خبير يا لطيفا بالخلق يا عليما بالخلق يا خبيرا بالخلق اطلب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بالخلق اطلب بنا فيما نشاء إنك لطيف الأحزان ارزق بنا والمسلمين يا لطيف الأحزان ارزق بنا فيما نشاء إنك لطيف الأحزان ارزق بنا والمسلمين يا لطيف الأحزان يا من الخالقين سلمنا المقام يا من الخالقين سلمنا المقام يا من الخالقين أهلنا المقام يا من الخالقين سلمنا المقام يا من الخالقين يا ربنا كما يقول جلاله الكريم وعظيم سلطانه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة دائمة نسألك بها يا الله نعمتك قلوبا صافية وعظما نافعا وعملا مقبولا وذنوبا مغفورا وعمرا ميسرا ورزقا واسعا مباركا وخوارج الدين والعفو والعافية والمغفرة لمن في الدين والدنيا والآخرة وتمام التوفيق والاستقامة التامة وذرية طيبة وحسن الخاتمة واغفر لنا وارحمنا وردنا يا ربنا واغفر لنا وارحمنا وردنا يا ربنا واغفر لنا وارحمنا وردنا يا ربنا لنا ولوالدينا ولأستاذنا ولمشايخنا ولمن هم فضل الوجهة علينا خصوصا لأهل مجلسك أهلنا ومن عنا إلى يوم القيامة ولجميع المسلمين عامة بجاه النبي بشر الأمة وآخر الأمة وعلى آله وصحبه وبارك وسلم على كل شيء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك آمن من كل شيء وكل شيء خائف منك وبأمرك من كل شيء وخوف من كل شيء منك آمنا بما نحفظ الحزن يا لطيف يا لطيف يا لطيف ارزقنا بأمرنا كلها ولا تحب ولا تضر وردنا من دنيانا وآخرتنا يا ستار يا ستار يا ستار استرنا بسترك الذي استرت به على ذاتك فلا عين ترى وليتصل إليك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بحق اسمك الأعظم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة الله زاد الزمان وآله رضي الله عنه اجعل لنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولمن له حقوق الواجبات علينا خصوصا لأهل مجلس أهلنا ولأهل دائرة كبوة الرومان يا الله ولأهل إندونيسيا ولجميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فرجا ومخرجا واهدنا وإياكم صراط المستقيم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا واهدنا وإياكم صراط المستقيم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا واهدنا وإياكم صراط المستقيم اللهم إنا نسألك الرضا والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو واعف عنا يا كريم اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتكبيرنا وتسبيحنا وتحصنا وتضرعنا وتعبدنا وتمن تقصيرنا يا الله يا ارحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي
وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. بسم الله.